السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل جلاله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara naluri dan tabiatnya senantiasa mencari, bahkan mengusahakan, mengupayakan yang namanya as-sakinah wal waqar, atau ketenangan jiwa. Berapa banyak orang yang melakukan usaha demi usaha, upaya yang sangat keras untuk menggapai yang namanya ketenangan di dalam jiwanya. Namun bersamaan dengan itu, terkadang dia sendiri tidak merasakan ketenangan jiwa yang dicari itu. Bahkan jamaah sekalian, dia sendiri tidak mengetahui di mana dia harus mendapatkan ketenangan tersebut. Sementara ketenangan jiwa ini yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam diri seorang hamba. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah as-sakinah, adanya ketenangan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala anzala as-sakinah, yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan jiwa. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan jiwa ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar supaya keimanan mereka itu semakin bertambah, keimanan di atas keimanan. Sehingga jamaah sekalian, semakin kuat keimanan seorang hamba, maka jiwanya pasti akan semakin tenang. Iya, merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dan perhatikan di dalam ayat yang lain,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah awal-awal Islamnya sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Madinah ketika itu, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sekitar 70 orang datang dari Madinah di musim haji dan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Aqabah. Sehingga dikenal dengan apa? Bai'atul Aqabah. Baiat yang terjadi di Aqabah. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika itu kenapa mereka itu orang-orang yang terkucilkan, orang-orang yang menerima dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi ketika itu, tapi mereka merasakan ketenangan jiwa. Tenang hatinya, nikmat dia rasa perasaannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah yang menurunkan ketenangan jiwa itu kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menenangkan hati-hati mereka ketika mereka berbaiat di bawah sebatang pohon bidara di Aqabah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Idz yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim." Ketika mereka itu berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah sebatang pohon di Aqabah. Allah pun mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa anzalas sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati-hati mereka. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka atas upaya tersebut dengan apa? Dengan janji yang pasti akan ditunaikan oleh Allah. Fathan qariba, kemenangan yang sudah dekat waktunya. Nah, mereka itulah para sahabat Nabi, pejuang-pejuang Islam di awal-awal Nabi memperjuangkan tauhid di Makkah dan sekitarnya. Kalau kita melihat bagaimana sejarah, sirah perjalanan mereka luar biasa, intimidasi, kekerasan, naam, bahkan mereka bukan hanya sekedar banjir air mata, tapi banjir darah dalam memperjuangkan keimanan mereka jamaah sekalian. Tapi apa yang menyebabkan mereka tenang dengan semuanya itu? Apa yang menyebabkan mereka semuanya tabah menghadapi hal tersebut? Tak lain dan tak bukan as-sakinah, ketenangan yang Allah masukkan ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman itu. Maka dari itu jamaah sekalian, semakin bertambah keimanan seseorang, maka seharusnya semakin tenang di dalam hatinya, di dalam menghadapi setiap problematika hidup di dalam kehidupan ini. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mencari ketenangan tapi keliru. Iya, dalam mencari ketenangan itu. Nah, ada orang yang menganggap atau menyangka bahwasanya ketenangan itu akan dia dapatkan dengan banyaknya harta yang dia miliki. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia telah banting tulang, peras keringat, dan Allah memberikan kepadanya rezeki yang melimpah ruah, ternyata dia tidak dapatkan ketenangan itu di dalam harta bendanya. Ya, dia tidak dapatkan. Berapa banyak orang-orang kaya yang justru iri kepada orang-orang miskin, rakyat jelata, naam,
iri kepada orang-orang yang taraf kehidupannya rendah, rezekinya terbatas. Apa yang dia iri darinya? Dia iri dengan apa jamaah sekalian? Dengan ketenangan yang dimiliki oleh orang-orang yang kurang mampu itu. Iya. Saya pernah membaca dalam satu kisah ya, seorang pengusaha besar berada di apartemen, ya, yang puluhan tingkat. Ternyata dia iri melihat seorang tukang ojek yang ada di bawah sana bisa tidur dengan tenang di atas motornya. Ya, tentunya setelah di standar ya. Nah, tapi iri sekedar iri. Mau dirampas ketenangan itu tidak mungkin. Mau dibayar sebanyak apapun tidak mungkin dia mampu untuk membayarnya. Kenapa? Karena ketenangan itu tidak bisa didapatkan dengan materi jamaah sekalian. Ada orang yang menyangka bahwa ketika dia mendapatkan pangkat dan jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, nah, dia sudah bisa meraih ketenangan dalam hidupnya. Ternyata keliru. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah justru tidak tenang di dalam tidurnya. Kenapa tidak tenang dalam tidurnya? Tidak tenang hatinya. Sebagaimana yang kita ketahui, hati itu adalah raja dari seluruh anggota tubuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata beliau, fa innal qalba fil ajsad bimanzilatil malik. Sungguh hati di dalam jasad-jasad manusia itu menduduki kedudukan seorang raja. Kalau raja tubuh ini, yakni hati itu tenang, maka seluruh anggota tubuh itu akan tenang. Betul atau tidak? Tapi kalau raja dalam tubuh ini tidak tenang, apa yang terjadi? Ya, mata tidak bisa tidur, mulut tidak mau berhenti bicara, naam, telinga mendengarkan semua suara-suara sekecil apapun. Gundah gulana. Karena tidak ada ketenangan yang dia dapatkan dalam dirinya. Kalau begitu jemaah sekalian, di mana ketenangan itu bisa didapatkan? Orang-orang yang beriman itu mendapatkan ketenangan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Naam, karena Allah yang memberikan ketenangan jiwa tersebut dengan cara-cara yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara jamaah sekalian, penyebab terbesar seseorang itu akan mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan di dalam hatinya, senang di dalam jiwanya, itu adalah dengan cara berupaya mendapatkan yang namanya insyirahus sadr, hati yang lapang. Ini penyebab terbesar seseorang itu akan merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Ya. Coba lihat jamaah sekalian, berapa banyak saudara-saudara kita yang tinggal di gubuk reot, hujan atap bocor, naam, panas mereka pun panas, tidak bisa melindunginya. Ya. Rumah yang dia miliki tidak bisa melindungi dia dari apa? Dari panas matahari dengan sempurna. Makanan dia miliki hanya untuk hari itu saja. Tapi kita melihat betapa tenang hatinya. Seperti tidak ada bebannya. Ya,
apalagi jaringan internet. Tapi kenapa mereka begitu tenang? Hatinya lapang di atas keimanan. Padahal kita jamaah sekalian terkadang mati lampu 2 jam saja kita sudah pusing. Nah, pusing 7 keliling, protes kiri kanan. PLN sudah habis dikritik. Kenapa mereka di sana yang negerinya dicaplok oleh orang-orang kufar? Di tengah derayan air mata, banjir dengan darah dan keringat, mereka masih bisa dengan tenang, na'am, rukuk dan sujud kepada Allah Rabbul Alamin di bawah dentuman bom demi bom yang datang pada setiap saatnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Keluarga mereka gugur satu persatu. Tapi apa yang mereka rasakan jamaah sekalian? Ketenangan di dalam jiwanya luar biasa. Ini yang menjadikan orang-orang kufar itu merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan ketenangan jiwa kepada mereka. Nah, di tengah berkecamuknya perang, mereka masih bisa mengumandangkan adab. Di tengah rentetan senjata yang mereka dengarkan dari kiri dan kanannya, mereka masih bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Padahal kita jamaah sekalian berada di tengah rumah kita dalam keadaan aman dan tentram. Terkadang kita lalai dari bacaan-bacaan Al-Quran. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyirahus sadr, kelapangan hati inilah jamaah sekalian yang telah banyak hilang dari diri-diri kaum muslimin. Sehingga akibatnya apa? Ketenangan jiwa itu pun luput dari mereka. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi siapa yang menginginkan ketenangan jiwa itu, harus dia mengusahakan dan mengupayakan di dalam dirinya untuk senantiasa memiliki hati dan dada yang lapang. Nah, dada yang lapang. Tidakkah kita mengingat jamaah sekalian, bagaimana Nabi kita, baginda Rasul alaihi salatu wassalam, mampu menghadapi segala macam aral dan rintangan, berbagai macam problematika di dalam hidup dan dakwah beliau. Tapi beliau tetap berada di atas ketenangan yang luar biasa. Ternyata kuncinya adalah insyirahus sadr, kelapangan hati yang harus dimiliki. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada beliau di dalam surah Asy-Syara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Wahai Muhammad, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nikmat besar
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Yaitu apa? Kelapangan hati. Diingatkan oleh Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu wahai Muhammad? Yang dengannya engkau tenang menghadapi segala macam problematika hidup. Yang dengan insyirahus sadr menjadikan engkau mampu menghadapi segala halangan dan rintangan dakwah yang engkau hadapi pada setiap saatnya. Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang nikmat yang sangat besar ini. Alam nashrah laka sadrak. Sehingga ikhwani fillah, tidak boleh tidak seorang muslim yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir itu harus memiliki dada yang senantiasa dilapangkan. Ya, karena itu adalah ciri daripada keimanan yang Allah berikan kepada dirinya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk ditunjuki oleh Allah, siapa saja yang ingin ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ciri petunjuk itu? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan hatinya di atas Islam. Allah akan menjadikan hatinya itu lapang menerima setiap syariat Islam. Lapang menerima setiap ketentuan dari Allah. Qada dan qadar. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan hatinya di atas Islam. Ya, lapang hatinya menerima setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu mereka akan merasakan ketenangan jiwa. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may yurid ayyudillahu, dan siapa saja yang Allah inginkan dia sesat, tidak mendapatkan hidayah, yaj'al sadrahu dayyqan haraja, Allah akan menjadikan hatinya itu sempit, sulit, ka'annama yas'adu fis sama. Dia itu hanyalah bagaikan apa? Mereka itu ketika diajak kepada syariat Islam, seolah-olah mereka itu akan naik ke atas langit. Sempit hatinya. Nah, oleh karena itu jamaah, minta kepada Allah kelapangan hati dan upayakan untuk mendapatkan kelapangan hati tersebut. Ya. Ingat, kelapangan dada atau kelapangan hati itu tidak bisa digapai hanya dengan angan-angan dan keinginan belaka. Harus ada usaha dan upaya mengarah kepada perkara tersebut. Jelas ya? Harus menempuh sebab untuk mendapatkan kelapangan hati tersebut. Sehingga Allah akan memberikan hati-hati yang lapang kepadanya. Nah, karena kalau hati kita tidak lapang jamaah sekalian, maka tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Sulit untuk tenang. Nah, sedikit saja masalah, hatinya langsung gundah gulana. Bahkan ada orang tidak ada masalah, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia merasa dirinya berada di dalam masalah yang sangat berat. Kenapa? Hati tidak tenang. Karena hati tidak lapang. Jelas ya? Maka pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, saya ingin membacakan keterangan yang disebutkan oleh
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika beliau menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan hati itu bisa lapang. Semoga kita bisa mengupayakan hal tersebut untuk menggapai ketenangan di dalam kehidupan kita insyaallah ta'ala. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hanya kita akan baca ya sebahagian saja, kita ambil yang pentingnya karena kalau mau dibaca semua tidak mencukupi waktunya ya. Jadi kita baca beberapa hal yang penting saja dari keterangan beliau di sini. Kata beliau rahimahullah, "A'zamu asbab syarhi sadr at-tauhid wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu syirahus sadri sahibihi." Kata beliau, penyebab kelapangan hati yang terbesar, ini yang terbesarnya. Penyebab lapangnya hati yang paling hebat itu adalah at-tauhid, pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang benar-benar berada di atas tauhid yang benar, di atas kalimat la ilaha illallah, beribadah kepada Allah semata, tidak kepada selainnya, mengagungkan dan berharap hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya, maka mereka adalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan kelapangan hati. Ya. Tauhid. Ya. Dan disesuaikan dengan tingkat kesempurnaannya dan kuatnya tauhid tersebut, demikian pula bertambahnya, maka bersamaan dengan itu hati seseorang itu pun akan semakin lapang. Artinya, semakin sempurna tauhidnya, hatinya semakin lapang. Ya, semakin bertambah kekuatan tauhid di dalam dadanya, maka hatinya semakin lapang. Kenapa? Karena penyebab terbesar yang menjadikan hati seorang hamba itu sempit, itu adalah syirik. Menduakan Allah di dalam ibadah. Bagaimana tidak sempit jamaah sekalian? Terlalu banyak yang ditakuti, terlalu banyak yang dikhawatirkan. Iya tidak? Iya. Kalau bukan neneknya yang penjaga gunung di sana yang ditakuti akan menyakiti cucunya, bola lagi yang dituduh. Kalau tidak dikasih bagiannya. Iya. Melakukan perjalanan safar tidak bisa kalau tidak bawa telur. Karena berapa banyak jembatan yang mau dilewati. Harus dikasih bagiannya. Sempit hatinya. Gundah gulana. Berat di dalam kehidupannya. Karena hatinya dipenuhi dengan apa? Pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang bertauhid, yang diagungkan hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan hanya satu, bisa memberikan manfaat dan menolak dari mudarat hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia takuti semata-mata hanyalah Allah. Maka hatinya lapang, tenang, berada di atas kebaikan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang disebut dengan doaul karb. Apa doaul karb? Doa yang bisa melepaskan seseorang dari gundah gulana. Tidak tenang, selalu merasa apa itu? Ya, merasa tidak tenang, selalu merasa dirinya terusik. Naam, perasaan selalu ada beban hidup yang apa namanya? Yang membebani dia. Selalu ada masalah di dalam hidupnya. Maka Nabi ajarkan kita untuk membaca doaul karb. Apa doaul karb itu? Ya. Doa yang bisa melepaskan dari gundah gulana.
yang menjadikan hati ini plong dengan segala masalah-masalah yang dihadapi. Ternyata jamaah sekalian doanya tiga kalimat yang semuanya diawali dengan kalimat tauhid. Menunjukkan tauhid itu luar biasa di dalam melapangkan hati seorang hamba. La ilaha illallahul azimul halim. Satu. Diawali dengan la ilaha illallah al-azim al-halim. Yang kedua, la ilaha illallah rabbul arshil azim. Yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Kalau punya masalah atau merasa hatinya resah, ya, maka baca doa ini. Nabi jamin pasti dia akan lepas dari segala macam gundah gulana yang dia rasakan. Bahkan Allah akan gantikan dengan kelapangan hidup. Ya, pusing cari pekerjaan, naam, income berkurang, ya, omzet semakin sulit, ya, baca. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan hidup. Dengan apa jamaah? Dengan tauhid. Maka dari itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya yang lain, dalam kitab Al-Fawaid, beliau menyebutkan walidzalika kana du'aul karbi bitauhid. Ya, oleh karena itu dengan kehebatan tauhid ini sampai-sampai doa untuk melepaskan gundah gulana itu adalah tauhid. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid itu, kata beliau, ya, sampai-sampai doa yang dibaca oleh Dhinnun ketika dia berada di dalam kegelapan perut ikan. Siapa Dhinnun ini? Nabi Yunus. Ketika dia berada di dalam perut ikan, berada di kegelapan dalamnya laut, dan berada di tengah kegelapan gelap gulita, malam yang gelap gulita. Coba lihat apa doanya untuk melepaskan dari gundah gulana itu. Kira-kira ada orang yang lebih hebat gundah gulananya dari Dhinnun ini? Sampai-sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wanada fil dhulumat. Dan Dhinnun, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, berdoa kepada Allah ketika dia berada di tengah kegelapan. Kata para ulama, 3 jenis kegelapan yang dia miliki. 3 lapis gundah gulana yang menjadikan beliau itu hampir putus asa. Apa itu? Gelapnya perut ikan, ditambah gelapnya apa? Dalamnya lautan, ditambah lagi gelapnya tengah malam gelap gulita. Tidak ada jalan untuk bisa lepas. Ini gundah gulana yang luar biasa ini. Tapi lihat, Allah lepaskan dia itu dengan apa? Dengan tauhid. Kita semua hafal doanya Dhinnun alaihi salatu wassalam. Kata Allah, wanada fil dhulumat. Dan dia pun berdoa ketika dia berada di tengah kegelapan. Apa itu? Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Tauhid. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh saya termasuk hamba yang zalim. Allah lepas. Nah, maka ikhwani fillah, pegang teguh tauhid yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kita kepadanya, karena itu adalah ya penyebab lapangnya hati seorang yang paling hebat. Kata beliau rahimahullah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Bukankah orang-orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah di atas Islam, di atas tauhid, maka sungguh dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa saja yang Allah inginkan dia mendapatkan petunjuk, maka Allah akan apa? Lapangkan dadanya di atas Islam. Fal huda wat tauhid min a'zami asbabi syarhi sadr. Kata Ibnu Al-Qayyim, maka petunjuk dan tauhid itu di antara sebab besar dilapangkannya hati seseorang. Wasyirku wa dhalal, dan sebaliknya kesyirikan dan kesesatan, min a'zami asbabi dhiqis sadri wa inhirajihi, itu di antara apa? Penyebab terbesar sempitnya hati dirasakan oleh seorang hamba. Baik, itu yang pertama, ya, adalah penyebab insyirahus sadr, penyebab lapangnya hati adalah apa? Dengan tauhid. Baik. Jadi tergantung sebesar apa tauhid yang dimiliki. Sebesar itu pula dadanya dilapangkan oleh Allah. Paham? Ya, semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna, maka semakin ya lapang pula dadanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua kata beliau, wa minha, dan di antara penyebab lapangnya dada seorang hamba adalah an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbil 'abd wa huwa nurul iman. Fa innahu yashrahu as-sadra wa yuwassi'uhu wa yufrihul qalb. Dan di antaranya adalah an-nur, cahaya yang Allah masukkan di dalam hati seorang hamba. Cahaya apa itu? Wa huwa nurul iman, dan itu adalah cahaya keimanan. Siapa yang di dalam hatinya dipenuhi dengan cahaya keimanan, pasti dadanya akan lapang. Tapi kalau hatinya itu gelap, tidak ada cahaya keimanan dalam hatinya, atau ada cahaya tapi cahaya itu redup, maka hatinya akan sempit. Ya. Maka setelah tauhid, miliki keimanan yang sempurna di dalam hati. Orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang pasti akan apa? Akan lapang dadanya, jamaah sekalian, dengan cahaya keimanan itu. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Ya. Bukankah orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah di atas al-Islam, maka sungguh dia berada di dalam cahaya, di atas cahaya dari Tuhannya. Cahaya apa itu tadi? Cahaya keimanan. Jadi Allah sebutkan orang-orang yang lapang dadanya itu, mereka itulah orang-orang yang memiliki cahaya keimanan dalam hatinya. Artinya kalau ada orang yang sempit dadanya, sempit perasaannya, naaf, berarti kurang cahaya keimanan di dalam hatinya. Paham? Sehingga jemaah sekalian, orang-orang yang tidak punya keimanan, walaupun kita melihat mereka berada di atas apa? Kemewahan hidup, ingat, tidak akan ada kelapangan hati yang mereka miliki. Tidak ada. Kenapa? Hatinya kosong dari cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'u. Karena sungguh cahaya keimanan inilah yang akan melapangkan hati, melapangkan dada dan meluaskannya. Wa yufrihul qalb. Dan cahaya keimanan inilah yang akan menggembirakan hati seseorang.
Iya. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia rasakan, tidak ada yang menjadikan hatinya itu resah. Kenapa? Dia sadar semuanya pasti akan berakhir. Keyakinannya akan hari akhir menjadikan hatinya itu benar-benar lapang di dalam kehidupan ini. Semuanya pasti akan berakhir. Seberat apapun penyakit yang dia derita, penyakit kronis, stadium berapapun, nah, dia akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Hatinya itu lapang. Dia sadar. Ya, keimanan di dalam hati yang menjadikan dia sadar bahwa semuanya pasti akan berakhir. Apakah ya penyakit ini yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan penyakit tersebut? Hanya ada dua kemungkinan. Dan setelah itu apa? Ketenangan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala telah yakin dia akan dapatkan insyaallah taala. Adakah orang-orang yang lebih tenang hidupnya daripada orang-orang yang beriman? Tidak ada. Ya. Lantaran tenangnya, biar ketika taklim bisa tidur, Masya Allah. Betul-betul ketenangan luar biasa itu. As-sakinah. Allah turunkan ketenangan di dalam hatinya. Nah. Iya, disyukuri. Berapa banyak orang-orang yang tidur di atas spring bed, berlapis-lapis, tidak bisa terpejam matanya. Antum Masya Allah dalam keadaan duduk. Soalnya waktu tidur ini Ustaz. Oh iya, panitia ini yang salah ini bikin jadwal. Baik. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, cahaya keimanan, ini penyebab yang akan menjadikan hati seorang itu lapang, ya, luas hatinya, tidak ada kesulitan dia rasakan di dalam hatinya. Kata beliau rahimahullah, fa idza faqada hadha an-nur min qalbil 'abdi daqa wa haraja wa sara fi adyaqi sijnin wa as'abihi. Nah, kata beliau, maka kapan cahaya ini hilang? Cahaya apa tadi? Keimanan. Iya. Ayo dijawab supaya tidak ngantuk. Baik. Jadi kapan cahaya keimanan ini hilang? Kata Ibnul Qayyim, min qalbil 'abd, dari hati seorang hamba, dhaqa wa haraja. Hatinya itu akan sempit. Serba sulit. Apa-apa saja itu sulit. Iya. Masalah kecil saja jadi besar. Kenapa hatinya sempit? Tidak ada kelapangan di dalamnya. Iya. Tapi kalau orang beriman yang punya cahaya keimanan gimana? Iya, apa masalah sebesar apapun akan menjadi apa? Akan menjadi kecil. Kenapa? Hatinya lapang. Terima semuanya. Tidak ada masalah. Baik. Dan kapan hatinya itu ya sudah menjadi sempit, sara fi adyaqi sijnin wa as'abihi. Dia akan menjadi orang yang merasa berada di dalam penjara yang paling sempit dan paling sulit. Padahal berada di dalam istana yang megah, ya. Rumahnya luas, 1/2 hektar. Nah, tingkat 12. Apa saja ada. Tapi kenapa perasaannya begitu sempit? Seolah-olah dunia ini begitu sempit. Itu disebabkan karena apa? Cahaya keimanan yang hilang dari dalam hatinya. Cahaya keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadarnya. Itu hilang dari dalam dirinya. Baik. Maka hati-hati ya dengan cahaya keimanan yang luput dari seorang hamba. Kata beliau, wa qad rawat Tirmidzi fi jami'ihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami' At-Tirmidzi.
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala an-nurul qalba, infasaha wa anshara." Apabila cahaya keimanan telah masuk ke dalam hati, maka hati itu pun akan menjadi lapang dan luas. Qalu, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda? Ya, wahai Rasulullah, apa tanda cahaya keimanan itu sudah masuk dalam hati seseorang? Ya. Coba lihat para sahabat Nabi ketika mereka berada di atas kesyirikan, penentangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar perasaannya begitu sempit, tapi ketika dia menerima Islam, mengikrarkan la ilaha illallah, luar biasa mereka rasakan ya ketenangan di dalam kehidupannya. Hatinya begitu lapang. Padahal banyak-banyak di antara mereka meninggalkan harta bendanya, usahanya, bangunannya di Makkah, hijrah ke Madinah untuk mengejar keimanan. Tapi justru di Madinah dia dapatkan hakikat ketenangan itu. Kenapa jamaah? Cahaya keimanan sudah masuk dalam hatinya. Maka benar kata Nabi, kapan cahaya keimanan sudah masuk ke dalam hati? Infasaha wa anshara. Hatinya akan menjadi luas, akan menjadi lapang. Maka Nabi ditanya, apa tandanya bahwa cahaya keimanan itu sudah masuk dalam hati? Nabi menjawab, al-inabatu ila daril khulud. Ketika seorang hamba itu sudah inabah, benar-benar kembali dan merindukan merindukan negeri yang kekal abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Target tertingginya adalah surga. Iya. Yang dia angan-angankan dan yang dia bayangkan selama ini adalah apa? Kenikmatan-kenikmatan surga. Di dunia ini hanyalah sarana semuanya untuk menuju ke surga. Allahu Akbar. Hatinya akan lapang. Tapi kalau hatinya masih dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, ya, kecintaan kepada surga itu akan terkikis. Betul atau tidak? Ya. Itu tandanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya benar-benar mau kembali kepada negeri yang penuh dengan kekekalan itu. Wattajafi an daril ghurur. Dan dia sudah merasa tidak butuh lagi kepada negeri yang penuh dengan penipuan ini, yakni dunia. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. Dan dia adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk kematiannya sebelum kematian itu datang. Inilah orang-orang yang apa? Cahaya keimanan benar-benar masuk ke dalam hatinya. Baik, kita lanjut ya. Tidak usah kita baca semuanya karena ya, waktu kita sangat mepet ya. Kata beliau selanjutnya, wa minha al-ilm. Dan diantara penyebab lapangnya dada seseorang itu adalah ilmu. Semakin dia belajar ilmu, semakin lapang dadanya. Kalau ada orang yang semakin belajar ilmu, semakin sempit perasaannya, berarti salah-salah ilmunya itu. Bahaya itu. Tambah belajar, tambah stres. Ilmu apa nak pelajari ini? Iya. Semakin dia belajar ilmu, semakin sempit perasaannya, semakin sulit hidupnya, maka ini adalah apa? Ya, menunjukkan ada masalah. Apakah ilmu yang dia pelajari itu bermasalah? Atau dia dalam mempelajari ilmu itu ada masalah? Kenapa? Karena ilmu akan menjadikan hati seseorang akan lapang. Iya. Perhatikan ya, kata beliau, wa yuwassi'uhu,
fa innahu yashrahu sadr wa yuwassi'uhu hatta yakuna awsa'a minad dunya. Karena ilmu itu akan melapangkan dada dan meluaskan hati sampai hati itu luas mengalahkan luasnya dunia. Kalau orang belajar ilmu. Ya. Makanya jamaah sekalian, ada kebahagiaan tersendiri dan ketenangan tersendiri yang dirasakan oleh orang yang belajar, tidak dirasakan oleh orang-orang yang jahil atau orang-orang yang tidak memperhatikan ilmu. Jelas ya? Maka dari itu yang terkenal dari ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, apa kata beliau? "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma kunna fi lajaladuna bisuyufihim." Seandainya para penguasa, para raja, dan para putra mahkota itu tahu ketenangan apa yang kita rasakan dalam majelis ilmu ini, kebahagiaan apa yang akan kita dapatkan di dalam majelis ilmu ini, pasti mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka. Iri dengan apa yang kita miliki. Tapi sayangnya mereka tidak paham dengan ketenangan yang kita dapatkan dalam majelis ilmu ini. Nah, maka dapatkan hati yang lapang di dalam majelis-majelis ilmu jamaah sekalian. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam hadis yang masyhur? Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah seorang hamba itu berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun pada mereka apa? Ketenangan jiwa. Kenapa tenang? Dadanya lapang. Dengan apa? Dengan ilmu. Dadanya akan lapang dengan ilmu. Nah, sehingga jemaah sekalian, semakin dalam ilmu seseorang, maka semakin lapang hatinya. Ya, itu sudah menjadi rumus. Ya, tapi semakin dangkal ilmunya, semakin sempit perasaannya. Maka dari itu, beda perasaan yang kita rasakan dengan para ulama kita yang paham dengan ilmu. Bagaimana tidak lapang jemaah sekalian? Orang-orang yang berilmu itu paham betul apapun yang menimpa dia, apapun keadaan dan kondisinya saat ini, itu adalah perkara yang terbaik. Itulah yang terbaik untuk dirinya. Walaupun terkadang dianggap itu adalah kejelekan. Kenapa jemaah sekalian? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum." Mungkin saja kalian senang terhadap sesuatu, kalian anggap bagus, tapi ternyata itu jelek bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an, dan mungkin saja kalian benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, sementara itu kebaikan untuk kalian. Maka ketika orang-orang berilmu faham ini jemaah sekalian, apa yang terjadi? Akan lapang hatinya. Di tengah ujian dan cobaan yang dia hadapi, dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang dia hadapi dalam kehidupan, orang-orang yang berilmu itu tetap tenang. Kenapa? Hatinya lapang. Kenapa hatinya lapang? Ilmu berada di dalam dadanya. Dia tahu betul bahwa semuanya ini dalam rangka mengangkat derajatnya di sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosanya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syaukata yushakkuha illa kaffarallahu biha min khataya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu gundah gulana, kesusahan, keresahan menimpa seorang hamba. Iya. Demikian pula kesedihan yang dia rasakan dalam hidupnya,
Hatta syaukata yushaquha, sampai sebatang duri yang menusuk dia. Satu duri yang menusuk dia. Semuanya itu adalah hapus dari setiap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Paham? Bagaimana tidak lapang dadanya? Ditusuk duri senyum-senyum. Iya. Nanti ditusuk badik baru meringis. Kan begitu ya? Ditimpa berbagai macam ujian, cobaan, ujian dalam usahanya, ujian dalam anaknya, ujian di tengah keluarganya, ujian bersama dengan kawan-kawannya. Semuanya dia lalui. Dengan begitu mudahnya, dengan begitu tenangnya. Kenapa? Hatinya lapang. Dia sadar semuanya ini penghapus dosa. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguh Allah, jika dia cinta kepada satu kaum, maka Allah akan memberikan bala kepada mereka. Oh, ini tanda cinta Allah. Sampai-sampai sebahagian salafus salih, ya, kalau sudah lama tidak mendapatkan ujian dan cobaan, mereka gundah gulana, resah. Iya. Kalau kita dapat ujian, wah resah. Aduh, dapat begini lagi. Aduh. Tapi kalau para ulama kita dahulu tidak mendapatkan ujian, lama tidak ada cobaan yang datang, mereka khawatir. Kenapa? Jangan sampai Allah sudah tidak cinta lagi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha, ya, idza ahabba qauman yusib minhu." Sungguh Allah, jika dia cinta kepada satu kaum, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Ilmu-ilmu ini jemaah sekalian yang tidak dipahami oleh sebagian orang yang tidak berilmu. Akhirnya apa? Ujian demi ujian yang dia dapatkan justru menjadi malapetaka yang sebenarnya terhadap dirinya. Tapi orang yang berilmu, ujian yang datang, yang menimpa dirinya, sampai kesedihan yang dia rasakan, itu justru akan menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah dengan kecintaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Gapai kelapangan hati dengan apa? Dengan ilmu. Belum lagi ilmu tentang qada wal qadar. Ya, takdir dan ketentuan Allah. Ini adalah ilmu-ilmu luar biasa yang akan melapangkan hati seorang hamba. Lapang hatinya dalam menerima setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Adapun orang jahil, lapang hatinya dalam menerima ketentuan yang baik dari Allah, tapi gundah gulana hatinya ketika mendapatkan ketentuan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Tapi kata beliau di sini, walaysa hadza likulli ilmin. Tapi ilmu yang dapat melapangkan hati seseorang tidak berlaku untuk semua ilmu. Terus ilmu yang mana itu? Nah, bukan semua ilmu katanya. Ya. Kalau begitu ilmu apa? Kata beliau, balil ilmil mawruth 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ilmu nafi'. Kan tetapi ilmu yang melapangkan dada seseorang itu adalah ilmu yang telah diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul di atas pemahaman para salaful ummah. Ilmu ini yang akan mendatangkan kelapangan hati. Adapun ilmu selain itu jamaah, terkadang ilmu itu justru mendatangkan gundah gulana dan malapetaka. Naam. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kata beliau, wa minha, dan di antara sebab kelapangan hati adalah al-inabatu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatuhu bi kullil qalb wal iqbalu alaihi wat tana'umi bi ibadat wat tana'umu bi ibadatihi fala syai'a asyraha li sadril 'abdi min dzalik. Di antara kelapangan hati itu adalah al-inabatu ila
kembali kepada Allah di saat dia sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah. Ketika dia sudah mulai merasakan futur, rasa malas, dari beribadah kepada Allah, sudah muncul rasa bosan, sudah muncul godaan-godaan dari syaitan, jin dan manusia, semakin menjadikan dia jauh dari agama Allah, jauh dari ibadah dan ketaatan kepada Allah, langsung kembali. Ini namanya apa? Inabah. Ingat jemaah sekalian, inabah itu lebih khusus daripada taubah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya. Itu inabah. Ketika dia tergelincir, langsung kembali. Langsung bertaubat kepada Allah. Langsung dia memperbaiki dirinya. Maka inabah ini dan kecintaan kepada Allah dengan sepenuh hati, wal iqbalu alaihi, dan segera menerima apa yang datang dari Allah dan merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Kata beliau, fala syai'a asraha li sadril 'abdi min dzalik. Tidak ada sesuatu pun yang lebih hebat dalam melapangkan hati seorang hamba daripada al-inabah ini. Orang-orang yang inabah kepada Allah, semakin dia beribadah kepada Allah, semakin enak perasaannya. Mantap hatinya. Perkara yang paling membahagiakan bagi dia adalah ketika dia berduaan dengan Allah di tengah malam gelap gulita. Ketika dia berkeluh kesah kepada Allah, curah kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Itu adalah kondisi yang paling nikmat dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Berarti ini orang-orang yang lapang betul hatinya dengan inabah. Ketika terdengar suara adzan, muncul kegembiraan tersendiri dalam hatinya. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan. Apa kalimat Nabi? Arihna bisalatika ya Bilal. Jadikan kami istirahat, bahagia, senang. Dengan apa? Dengan panggilan salatmu, wahai Bilal. Perhatikan, ketika Nabi perintahkan dikumandangkan adzan, Nabi katakan apa? Jadikan kami istirahat dan gembira dengan panggilan salatmu. Orang yang beriman, terdengar panggilan adzan, langsung muncul kegembiraan di dalam hati. Bukan ketika terdengar panggilan adzan, apa yang dikatakan? Salat misalnya. Aduh, azan lagi. Belum selesai nih. Masih banyak yang mau diketik. Orang yang beriman, yang berinabah kepada Allah, yang benar-benar lapang hatinya dengan inabah, ketika ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah, itu adalah kesempatan terindah menurut dia. Jelas? Ini yang dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada sahabat Nabi yang dari peperangan terkena panah-panah lawan. Ketika akan dicabut, ketika itu tidak ada anestesi. Tidak ada bius. Dia akan kesakitan ketika akan dicabut panah itu. Tapi apa yang menyebabkan mereka bisa tabah dalam menahan sakit itu? Katanya, ambilkan saya air wudhu. Kemudian dia salat 2 rakaat. Ketika saya salat, cabut anak panah itu. Karena kalau bukan dalam keadaan salat, saya tidak mampu untuk menahan betapa sakitnya ketika dicabut anak panah itu. Allahu Akbar.
Hati-hati jamaah sekalian. Ketika berada di dalam salat, mengucapkan Allahu Akbar, justru memori-memori keduniaan semuanya terputar kembali. Di mana dompetku? Ya. Tadi berapa banyak pembeli saya tinggalkan ini? Hah? Urusan-urusan kantor semuanya, ada perintah atasan, siap komandan. Adapun orang yang beriman, ya, yang berinabah kepada Allah, saat-saat kesempatan beribadah kepada Allah, itu adalah kesempatan terindah. Tidak perlu selfie. Sebagian orang, wah, kesempatan ini, selfie dulu. Tayyib. Al-ikhwa wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Maka baiki hubungan kita dengan Allah, hati kita pasti akan lapang. Teringat dengan kisah seorang alim besar, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya, sering kita sebutkan ya kisah beliau ini, Masya Allah. Nah, yang sebelumnya Fudail bin Iyad itu terkenal sebagai apa? Sebelum dia terkenal sebagai apa? Sebagai seorang alim besar, dia terkenal sebagai seorang perampok besar. Terkenal saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, kafilah-kafilah dagang yang mau lewat di daerahnya Fudail, itu sudah siapkan upeti. Daripada semuanya diambil. Nah, kalau mau lewat di waktu malam, mereka berhenti dulu. Tidak berani lewat di waktu malam. Kenapa? Di sana ada Fudail bin Iyad dengan rombongannya. Fudail bin Iyad mengisahkan di suatu malam, saya bermaksud untuk merampok rumah salah seorang target yang sudah kami targetkan di malam itu, dan kami berjalan perlahan menuju ke rumah tersebut. Tiba-tiba di dalam rumah itu terdengar seorang wanita sementara melantunkan ayat suci Al-Quran. Pas wanita itu membaca firman Allah, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, beribadah kepada Allah, kembali berinabah, bertaubat kepada Allah. Ketika diingatkan, ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari kebenaran. Kata Fudail bin Iyad, ketika saya dengarkan lantunan ayat suci itu, maka tiba-tiba tubuh saya getar seluruhnya. Lutut saya menjadi lemah. Kemudian kata beliau, saya pun jatuh tersungkur di atas tanah. Karena satu ayat yang dia dengarkan dari Al-Quran. Katanya, kemudian tidak lama pun, saya berlari pulang ke rumah. Dan sejak itu, saya telah bertekad untuk tidak akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan keji tersebut. Dan saya pun bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berinabah, dan di saat itulah Allah melapangkan hati beliau di atas ilmu. Dia belajar agama sedikit demi sedikit sampai kemudian menjadi seorang alim besar. Ini mantan perampok. Makanya jangan pesimis. Umur saya sudah 35 tahun. Baru mau belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilum maf'ulun. Dari kapan selesainya? Berapa banyak dari para ulama kita yang umur 40 tahun, 50 tahun baru mulai belajar agama. Ternyata berhasil menjadi alim sah. Baik. Pelajaran yang kita ambil di sini jamaah. Naam, pengaruh dari ayat Al-Quran yang menjadikan seorang perampok besar itu bisa apa? Berinabah kepada Allah. Akhirnya hatinya menjadi lapang di dalam menerima syariat Allah, meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tayyib. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Berapa lama lagi nih? Masih ada waktu? Ya, kita baca dua lagi ya. Kata beliau, wa min asbabi syarhis sadr, dan di antara penyebab dilapangkannya hati adalah dawamu dzikrihi ala kulli hal. Ketika seorang itu senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah ketika ditanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zikirnya, kata Aisyah, kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Zikir di sini mencakup zikir bil lisan, dengan lisan, mencakup zikrun fil qalb, mengingat di dalam hati. Ya, selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Itulah orang yang beriman. Di mana-mana dia ingat Allah. Dalam segala kondisi dia ingat Allah. Sehingga yang keluar dari lisannya adalah zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, mendapatkan bencana, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Masya Allah, subhanallah. Begitu ya? Ya. Yang penting jangan mau makan dikatakan insya Allah. Nggak cocok itu. Baik. Tapi orang yang beriman selalu mengingat Allah di dalam segala keadaannya. Jangan mau tidur ingat kamu. Mau makan ingat kamu. Mau masuk WC juga ingat kamu. Kalau orang yang beriman yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu hatinya pasti akan lapang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah menjadikan hati-hati itu menjadi lapang dan tenang? Tayyib. Yang terakhir kata Syekh, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa minha al-ihsanu ilal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhu minal mal wal jah wan naf'il bil badan wa anwa'il ihsan. Nah, berbuat baik kepada makhluk. Ya, makhluk di sini mencakup jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu adalah makhluk. Ya, tidak sebatas berbuat baik kepada manusia saja. Ya, ada orang baiknya sama manusia, tapi sama binatang. Ya. Kucing di rumah tidak selesai, tidak lepas dari kezalimannya. Kalau tidak ditendang, didaptek telinganya. Ingat ya, mereka juga makhluk Allah. Wajib kita berbuat baik kepadanya. Ya. Sebutkan Ibnu Qayyim di sini, berbuat baik kepada makhluk dan memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Dari apa yang mampu dia lakukan, berupa harta benda, ataupun dengan kekuasaan, atau memberikan manfaat badan, yakni membantu dengan tenaga ya, dengan fikiran, dan berbagai macam jenis ihsan. Semuanya ini yang akan mendatangkan kelapangan hati. Ya. Kata beliau, fa innal karimal muhsin asyrahun nasi sadra. Maka sungguh orang-orang yang dermawan dan selalu berbuat baik, mereka itu adalah orang yang paling lapang dadanya. Na'am, wa atyabuhum nafsa, dan orang yang paling baik jiwanya. Wa an'amuhum qalba, dan dia adalah orang yang paling merasa nikmat di dalam hatinya. Sebaliknya, wal bakhilul ladzi laisa fihi ihsan atyaqun nasi sadra. Sementara orang bakhil, sekke, ya kikir gelang cia cipe, mereka ini adalah orang yang paling sempit hatinya. Manusia yang paling sempit hatinya. Wa ankaduhum 'aisha, orang yang paling sempit hidupnya. Wa a'dhamuhum hamman wa ghamma, dan mereka adalah orang yang paling besar gundah gulana, kesedihan, kekhawatirannya, ya, rasa takutnya. Ini orang kikir. Kenapa? Allah tidak memberikan kelapangan di dalam hatinya. Tapi orang yang baik, orang yang dermawan,
Ya, akan didoakan oleh para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap naam pagi, setiap pagi, naam itu akan turun dari langit dua malaikat. Apa tugasnya? Tugasnya cuma berdoa. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti mufiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak pada hari ini dengan apa? Pengganti yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari apa yang dia infakkan. Dan pengganti yang terbaik itu jamaah, ketika Allah melapangkan dada kita. Ya. Jangan terlalu berharap, oh saya berinfak 1 juta, nanti Allah berikan rezeki 5 juta. Tidak selamanya seperti itu ya. Nah, mungkin Allah tambahkan hidayahnya. Dengan infak yang kita berikan, Allah berikan kelapangan dada. Dengan infak yang kita berikan, nah, semakin baik hubungan kita dengan manusia dan seterusnya. Ya, tidak selamanya seperti itu. Kalau isi amplop saya 200, ya nanti saya kasih menikah anak harus jadi 500. Ya. Tidak seperti itu. Jelas ya? Jadi, ikhwani fillah, Allah akan memberikan kelapangan dada bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, berbuat ihsan. Hatta kepada seekor semut yang terkecil pun. Antum berbuat baik kepadanya, harapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus bagaimana kalau diambilkan baygon, Ustaz? Nah, itu kalau mengganggu. Kalau dia mengganggu di tempat tidur naiknya, ya, itu yang jadi masalah. Tapi kalau tidak mengganggu, jangan diganggu. Berbuat baik kepada mereka. Beli madu, kasih minum madu. Insya Allah. Allah akan gantikan dengan apa? Insyirahus sadr. Hati yang lapang. Jelas ya? Tayyib. Ini jamaah sekalian, beberapa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dari sebab-sebab lapangnya dada. Sebelum kita akhiri pembahasan kita kali ini, ya, di sini kami ingin mengingatkan ya bahwa bagi siapa yang ingin hatinya dilapangkan oleh Allah dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta kelapangan itu. Di antaranya, apa yang sudah kita sebutkan tadi ya. Doa apa itu? Doa ul-karb ya. Ya, doa al-karb. Nah, kemudian ada doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari doa al-ma'thurah riwayat al-Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asaba ahadan hammun wala hazan." Tidaklah seorang itu ditimpa kesedihan, gundah gulana. Faqal, kemudian dia membaca, "Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi." Dia baca doa ini, kata Nabi, illa adhaballahu hammahu wa hazanah. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesedihan dan gundah gulana dalam hatinya. Lapang dadanya. Jadi kalau sudah mulai sedih, gundah gulana, sempit, banyak masalah, pusing kepala, nah, apa yang dibaca? Baca doa ini. Nabi janji, Allah akan ganti kesedihan itu dengan kelapangan. Hafal doanya? InsyaAllah hafal semua ya? Iya. Nah, ini yang disebut juga dengan apa? Doa? Ya, doa yang bisa menjadikan seorang itu terlepas dari berbagai macam masalah. Nah, ini juga. Ada masalah, baca. Baik.
Ada yang menyebutnya ini adalah Sayyidul Istighfar. Tayyib. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, situ disebutkan, kata Anas bin Malik, kuntu asma'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukthirul qan Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Itu dalam riwayat, dalam lafaz Anas bin Malik. Dalam lafaz Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Bukhari, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid dzata yaum. Ya, suatu hari Nabi pernah masuk ke masjid, ya Masjid Nabawi. Fa idza rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Tiba-tiba Nabi melihat ada seorang sahabat Ansar yang bernama Abu Umamah. Ya, dipanggil Abu Umamah. Ada di masjid sendiri. Nah, padahal bukan waktu sholat ya. Maka Nabi bertanya, ya Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Wahai Abu Umamah, kenapa saya melihat kamu duduk di masjid ini padahal bukan waktu sholat? Ada apa gerangan? Qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Abu Umamah berkata, ya Rasulullah, saya berada di masjid saat ini gara-gara banyak masalah yang saya hadapi, ya, banyak masalah yang saya hadapi dan banyak utang. Nah, megain renah. Jadi lihat sahabat Nabi, kalau dia banyak masalah, gundah gulana, sedih, apalagi banyak utang, larinya kemana? Ke pembiayaan? Larinya ke masjid. Karena dia yakin di situ dia akan mendapatkan solusi yang terbaik. Paham? Banyak orang gundah gulana, pusing, tidak tenang, lari kemana? Ke pantai, dugem. Lari ke meja judi, bangkrut, tambah masalah. Nah, lari kemana? Game online. Tambah masalah. Mungkin saja hilang gundah gulana di saat itu saja. Tapi sesaat setelah itu, gundah gulana semakin hebat. Yang dicontohkan oleh sahabat Nabi, gundah gulana, sedih, banyak masalah, banyak utang, lari ke masjid. Ya. Ketika berada di masjid, ya, apa kata Nabi? Ya, Masya Allah, Nabi berikan solusinya ya. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhhaballahu wa qada 'anka dainak. Maukah kamu saya ajarkan satu kalimat? Jika kamu ucapkan, kamu selalu baca, Allah akan menghilangkan gundah gulanamu dan Allah akan bayarkan utangmu. Mau? Siapa yang banyak utang? Enggak usah angkat tangan, aku tahu je. Banyak semua cicilan tak? Ya? Nabi janji, Allah hilangkan gundah gulanamu, Allah akan bayarkan utangmu. Subhanallah. Ya? Qultu bala ya Rasulullah. Kata Abu Umamah, iya wahai Rasulullah. Apa itu yang bisa saya baca? Qal. Nabi bersabda, qul idza asbahta wa idza amsayta. Ucapkan kalimat ini setiap pagi dan sore. Berarti jadikan apa? Zikir pagi, petang. Ya, ucapkan. Apa itu? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguh saya berlindung kepadamu dari gundah gulana. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Dan saya berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, kutu. Ini penyakit bahaya juga ini, makanya berlindung. Penyakit kutu. Nah, maunya tidur saja pagi-pagi. Terus banyak utangnya, kapan dibayar? Nah, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari
sifat penakut dan bakhil, sekke. Nah, penyakit semua ini. Sehingga kita berlindung daripadanya. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari ghalabatid dain, terlilit utang. Wa qahrir rijal, dan dikuasai oleh seseorang. Berlindung daripadanya. Qal, Abu Umamah pun kemudian hari berkata, faqultu dzalik, saya pun amalkan itu. Apa yang diajarkan oleh Nabi. Pagi sore baca. Naam. Fa azhaballahu ta'ala hammi wa ghammi wa qada daini. Maka di saat itulah tiba-tiba keajaiban datang. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gundah gulanaku. Lapang dadanya. Wa qada daini. Dan Allah pun melunasi utang-utang saya. Ya. Tapi ingat, baca pagi sore, terus setelah itu apa? Tinro. Oh, tidak. Berusaha. Nah, karena melalui usaha itulah Allah akan kabulkan doa kita. Paham? Iya. Seperti itu. Jangan baca doa pagi sore, cuma bangun baca doa saja, setelah itu tidur. Iya. Paling cuma makan. Yakin dan percaya sampai hari kiamat tidak akan terkabul doanya. Nah, baik. Saya kira demikian ikhwah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketenangan hidup dan kelapangan hati kepada kita semuanya insyaallah taala dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, karena kita adalah orang-orang yang sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah. Ya, hamba yang lemah, hamba yang banyak melakukan khilaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita seluruhnya dengan sebaik-baik ampunan. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu hadakumullah.